Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu penyajian data. Nah, data itu dapat kita sajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penyajian data dengan bentuk tabel. Yang kedua bentuk diagram. Nah, adapun diagram yang sering kita pergunakan adalah diagram batang, garis, dan lingkaran ya. Nah, terus kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuannya ini adalah supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga dianalisis dan dapat diambil kesimpulannya itu apa ya. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel itu berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Nah, ada 3 macam penyajian dalam bentuk tabel. Itu yang pertama, tabel baris dan kolom. Yang kedua adalah tabel kontingensi. Yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Dan ada 3 juga nih macam penyajian dalam bentuk diagram ya, yang tadi diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai penyajian data yang tadi. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Jadi, misalkan data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi, misalkan nih, ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan yang lainnya. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau satu kelompok gitu ya. Satu jenis, yaitu alat-alat tulis. Nah, paham ya? Nah, jadi setelah kita membuat tabel baris dan kolom, kita tinggal bikin 2 kolom, yaitu jenis alat tulis dan jumlahnya berapa. Nah, seperti ini ya. Nah, yang kedua adalah tabel kontingensi. Nah, berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kelompok. Kalau tadi tuh kan satu kelompok alat-alat tulis saja, itu satu kategori. Nah, ini ada contoh lain, yaitu misalkan tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Jadi misalkan ada 7A, B, C, D. Dan kalau jenis kelamin pasti ada 2 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kontingensi. Nah, yang ketiga itu ada tabel distribusi frekuensi. Jadi, tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi banyak data. Biasanya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Jadi difrekuensikan. Tidak seperti yang tadi, cuman tabel dan baris, itu nanti banyak kan? Banyak sekali. Nilai 61, ini nilai ada 2, ada 3. Nah, kalau difrekuensikan, ditotalkan misalkan 61 sampai 70, itu frekuensinya ada 3. Nah, itu berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya penyajian dalam bentuk diagram. Tadi kan diagram ada diagram batang, garis, ya, sama lingkaran. Kalau batang dan garis, itu pasti kalian sudah tahu. Nih, gambarnya. Ya, perbedaannya, kalau yang garis itu ada, dia bentuknya garis ya, tabelnya itu. Kalau yang batang itu seperti balok. Ya. Nah, untuk membuat diagram lingkaran,
kalian harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya. Jadi terlebih dahulu tuh harus dilihat sudut setiap kategorinya. Jadi ada rumusnya nih kalau diagram lingkaran. Rumusnya itu adalah besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Ya. Nah, atau bisa dengan cara besar frekuensi persentase, pakai persentase frekuensi dibagi jumlah data kali 100%. Jadi kalau lingkaran itu bisa pakai derajat karena lingkaran ya, atau bisa pakai persentase atau pakai persen. Seperti itu. Oke, Ibu cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan kalian dapat menerima materi yang Ibu sampaikan. Setidaknya intinya dan pengertiannya kalian tahu apa yang dipelajari hari ini. Dan kerjakan tugasnya, nanti Ibu kirimkan link seperti biasa di grup dan kerjakan ya. Ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.